Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan surat At-Tariq, tinggal ayat 11 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Was-samai, dan langit, zatir raj'i, yang menurunkan hujan atau yang mengandung unsur hujan, wal ardi, dan bumi, zatis sad, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulun, sungguh firman Allah, faslun, dan yang memisahkan antara hak dan batil. Wa ma huwa bil hadz, dan ia tidak sendagurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang membuat tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku akan membalas tipu daya. Famahhilil kafirina, biarkanlah atau tangguhkanlah orang-orang kafir, amhilhum ruwaida, dengan tangguhan yang sebentar. Itu untuk kajian subuh ini. Ibnu Abbas, beliau adalah sahabat yang didoakan oleh Rasulullah untuk paham terhadap Al-Quran, untuk menjadi orang yang memahami Al-Quran, sehingga wajar kalau para mufasir ini selalu mengutip perkataan Ibnu Abbas. Ada yang per kalimat, ada juga secara maqasidus syar'inya. Nah, seperti pada ayat ini, bahwa kalimat ar-raj'u itu diartikan al-matoru, hujan. Ini kan jauh, ar-raj'u diartikan hujan. Kenapa ini diartikan ar-raj'u hujan? Ternyata diterjemahkan juga oleh Al-Qatadah bahwa disebut ar-raj'u hujan lantaran hujan ini tarji'ur rizqal ibad kulla yaum, yang mengembalikan rizki hamba-hamba tiap tahun. Makanya kalaulah misalkan ini tidak ada hujan, pasti lahalaku wahalakat, hancur binasa. Makanya disinilah bahwa hujan ini hakikatnya adalah mengembalikan rizki hamba-hamba Allah.
Makanya kalau orang Arab ketika ada hujan, mereka itu suka keluar rumah. Bahkan istrinya membuka baju. Sampai mereka itu riang gembira kalau datang hujan. Sampai keluar rumah, membuka baju dan rame-rame. Itu kan, kenapa? Ini adalah rizki. Itulah. Kalau di kita, kalau ada hujan pasti lari ke rumah. Kenapa? Karena dianggap hujan itu adalah penyakit. Itu kan, jadi beda. Padahal hujan itu di mana? Sejarahnya hujan itu penyakitnya. Kalau di sini ada ahli gitu kan tentang persoalan itu ya bisa dikaji bahwa hujan ini tidak mengandung penyakit, justru hujan itu adalah barokah. Bahkan saya pernah baca kalau anak itu justru lebih cepat pertumbuhan dengan hujan. Jadi kalau anak misalkan itu lebih cepat pertumbuhannya. Nah, kenapa ada orang yang hujan kalau sakit? Kebetulan dia sedang lemah kehujanan jadi sakit. Bapak-bapak kenapa kalau misalkan kehujanan sakit lemah kondisinya? Tapi kalau sedang fit kumaha kehujanan nggak ada masalah. Ya. Mungkin bapak-bapak ingat gitu masa muda gitu kan. Kalau misalkan hujan kemudian main bola gimana? Enak kan? Gitu kan seger. Atau misalkan kita naik motor kehujanan kan tidak ada masalah gitu kan, seger. Tapi kalau sekarang bisa terjadi sebaliknya. Kenapa? Karena posisi kita lemah gitu kan. Persoalannya bukan menyalahkan hujan, posisi kita saja sedang lemah gitu kan. Ya ketika hujanan oge pan arikir lemah mahnya keanginan bisa sakit gitu kan. Itu kan kalau sedang lemah. Jadi disinilah bahwa hujan ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan istilahnya kalau di dalam apa istilahnya kaitan dengan istisqa itu sampai istilahnya ya mereka itu sangat inilah janji Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan itu adalah sebuah kebaikan. Tapi nanti satu saat hujan juga bisa jadi azab. Hujan ini bisa jadi azab gitu kan. Kenapa? Ya mungkin istilahnya Allah turunkan karena orang-orang ini sudah mereka itu durhaka atau dolim. Makanya ketika ada hujan, kenapa ada doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah turunkanlah hujan ini dengan penuh manfaat. Karena satu saat ini hujan ini bisa memadaratkan kepada orang-orang yang kufur sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam riwayat Ibnu Majah bahwa ketika orang-orang sudah berhenti tidak zakat, maka Allah akan menahan hujan. Kalau manusia sudah tidak berzakat lagi, maka Allah akan menahan turun hujan. Ya, sehingga satu saat Allah menurunkan hujan, padahal manusia sudah berhenti dari zakat, maka sampai dikatakan karena Allah sangat sayang kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi satu saat bahwa Allah lebih cinta kepada makhluk yang lain ketimbang manusia, gitu kan? Makanya di dalam riwayat Ibnu Majah di antara fitnah yang muncul yaitu tentang persoalan hujan. Jadi satu saat hujan ini Allah tahan. Yang kemudian yang kedua ketika Allah menurunkan hujan maka muncullah sebuah kemadorotan bukan kemanfaatan. Ini adalah sebab akibat. Secara pokok bahwa hujan ini adalah sesuatu yang baik bagi manusia. Disebut ar-raj'u itu kata Al-Qatadah tarji'ur rizqal ibadi kulla amin, mengembalikan rizki hamba setiap tahun. Walaula zalika lahalaku wahalakat mawashihim. Seandainya tidak ada hujan maka akan binasalah dan hancurlah kehidupan ini. Makanya was-samai dzatir raj wal ardi dzatis sad, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan sama. Di situ dikutip
perkataan Ibnu Abbas bahwa insida'uha anin nabat, bahwa bumi adalah yang memiliki berbagai tumbuh-tumbuhan. Ini juga adalah rezeki. Makanya pas ketika turun hujan ke bumi, maka muncullah tumbuh-tumbuhan. Dan ini di dalam riwayat Al-Bukhari ini digambarkan bahwa turun hujan kemudian muncul tumbuh-tumbuhan seperti orang-orang yang mengerti dalam agama. Ketika turunnya hidayah, turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala masuk pada hati manusia, maka muncullah berbagai amal-amal soleh. Itu digambarkan seperti itu. Makanya kalau di dalam beberapa hadis bahwa tanah ini diibaratkan hati manusia. Ya, jadi tanah ini diibaratkan hati manusia, bahwa ada tanah sifatnya cadas, keras. Hati manusia juga ada yang keras. Bahkan di dalam Al-Quran bisa lebih keras daripada batu, kan hati manusia. Kemudian bahwa tanah ini ada yang berlubang. Sama sifat manusia juga, ada yang hanya sekedar menumpuk-numpuk ilmu, tidak menyerap, tapi mungkin dimanfaatkan oleh yang lain. Ada juga bahwa tanah itu subur seperti hati manusia, ada yang subur, maka turunlah ilmu, turunlah hidayah, maka dia mendapatkan dan menyerap ke hati, maka menumbuhkan berbagai amal soleh. Inilah diistilahkan dalam hadis, ada yang disebut tanah ini yaitu nakiyah, subur, ada juga ajadib, berlubang, dan ada juga kianun, keras. Nah itulah, jadi ada perbandingan dari Rasulullah tentang masalah tanah dengan hati manusia. Nah oleh sebab itu maka ayat lanjutannya, innahu laqaulun, sesungguhnya Al-Quran ini adalah laqaulun, betul-betul firman Allah. Laqaulun, bahkan ada yang menyebutkan yaitu dengan ungkapan laqaulun ini adalah laqaulun faslun, ini adalah hakun, itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan kita baca Al-Quran, kenapa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi betul-betul Quran ini tidak ada dari yang lain, betul-betul dari Allah. Makanya ketika turun Al-Quran, tanzilul Quran min rabbil alamin la yamassuhu ilal mutahharun, artinya bahwa Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang memegang kecuali malaikat yang membawanya. Sehingga dalam beberapa keterangan tidak ada satu huruf pun yang bisa memasukkan terhadap Quran ini. Jadi sahuruf oge teh aya anu nyampuran komo sakalimat. Itu Quran. Makanya disinilah kalau kita misalkan melihat yang dianggap oleh Syiah adalah mereka punya Quran, jelas itu Quran palsu. Kenapa Quran palsu? Karena Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul adalah ini. Tidak ada tambahan sedikit pun. Jadi di dalam ayat Al-Quran, la hafizun, Allah ini sangat menjaga terhadap Quran ini. Itu laqaulun. Makanya ahli-ahli ilmu pada waktu itu, baik ahli syair, ahli kasidah, ketika turun Al-Quran maka mereka angkat tangan. Kenapa? Karena ini yakin ini bukan buatan manusia. Nah, dari mulai lapatnya sangat hebat, apalagi dari segi maknanya gitu kan, menerangkan sesuatu yang pasti,
baik menerangkan sebelum, kemudian yang sedang atau yang akan. Ini semuanya adalah benar. Makanya Al-Quran ini la qaulun. Di firman Allah. Kemudian paslun. Apa paslun? Nah, paslun ini adalah pertama, ada yang menyebutkan Quran ini adalah hukmun adlun, hukum yang sangat adil. Jadi Quran ini adalah yang menetapkan hukum secara adil. Itu kan beda jeung jalma-jalma semacam orang-orang munafik, orang-orang kafir, bahkan istilahnya menganggap bahwa Quran ini adalah hukumnya adalah sadis, nah, tidak berperi kemanusiaan, gitu kan. Tuh mikir gitu kan, kalau orang maling dipotong tangan gitu kan, majarkan tidak berperi kemanusiaan, ari anu maling gitu kaditu teu berperi kemanusiaan teu. Kenapa bisa maling? Itu kan. Justru ini yang tidak berperi kemanusiaan, kenapa mencuri gitu kan? Justru ini adalah hukuman yang tepat bagi orang yang jahat, maka itulah yang kemudian ini mengandung makna yang baik. Kenapa? Ini akan memberikan itu jerah kepada yang lain, bahkan istilahnya bisa menutup celah untuk orang berbuat jahat lagi, gitu kan. Ini membuat jadi ada preventifnya, ada istilahnya jeraknya, gitu kan, ada ibrohnya, ada pelajarannya. Itulah hukum dari Allah. Makanya kalau dulu ada oki, gitu kan, bahwa diakui bahwa negara-negara yang menggunakan hukum dari Al-Quran itu kalaupun misalkan tidak bersih tapi sangat minimal, gitu kan, kejahatan-kejahatan. Bahkan sampai ada negara yang menyediakan lembaga pemasyarakatan itu yang kapasitasnya 1000 diisi paling 100, itu kan. Tapi kalau di Indonesia kapasitas 500 diisi 1000, itu kan. Kapasitas 1000 diisi 1500. Ini kan harusnya disadari kenapa kejahatan ini meningkat dan meningkat. Ini ada apa? Harusnya dievaluasi. Jadi ketidaktepatan dalam penetapan hukum, gitu kan. Nah, jadi ketidaktepatan dalam penggunaan hukum, gitu kan. Kenapa tidak ada yang namanya jera, gitu kan? Tidak ada jera karena ketidaktepatan dalam menegakkan supremasi hukum, gitu kan. Nah, kalau tepat, insya Allah gitu, Quran sudah memberikan sebuah jawaban bahwa hukum-hukum pada Al-Quran itu adalah hukmun adlun, hukum yang sangat adil, sangat tepat, memberikan jera kepada segenap manusia. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa paslun ini adalah memang Quran ini selalu memisahkan antara hak dan batal. Jadi selalu Quran mah dipisah-pisahkan, ieu hak ieu batal, sampai ada sebuah ungkapan yaitu wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan hak dan batil. Ari ayeuna mah sok resepnya nyampurkeun hak jeung batal teh. Kolaborasi itu kan. Nah, dikolaborasikan itu. Kenapa hak dan batal dikolaborasikan? Justru harus dipisah gitu. Ini hak, ini batal. Dalam ibadah campurkeun hak jeung batal, bid'ah jeung sunnah ngahiji di mana tuh? Kacau modenya. Dalam akidah syirik dan tauhid campur, ini di mana? Bahkan dalam muamalah ini maksiat dengan taat ini campur, gitu kan. Bahkan dalam usaha yang dihalalkan dibarengan jeung riba, itu kan. Padahal Allah sudah memisahkan kan. Ahalallahul bai' harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi sekarang banyak dicampur adukan jual beli dengan riba. Makanya ini bahaya. Makanya ya kalau kami gitu kan di tim gitu terus mengkaji tentang persoalan muamalah umat. Kenapa? Karena ini banyak
manusia yang sekarang ini yaitu bermuamalah itu diperbolehkan tapi dicampuri dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada dengan riba, ada dengan goror kan, itu kan dengan tipu daya, itu kan. Ini artinya dicampur adukan. Quran ini sudah memisah-misahkan ini hak dan batal, jadi tidak bisa dicampurkan. Kalau dalam ibadah ya sudah bid'ah, sunnah, mau bisa ngahiji bid'ah jeung sunnah. Paling tetap, kalaupun misalkan ada, paling sifatnya sementara. Endingnya ya tetap bakal terpisah antara hak dan batil, gitu kan. Saya sering melihat, bahkan pernah juga merasakan sebuah masjid, gitu kan. Masjid itu kan milik Allah yang wajib semua orang memakmurkan, tapi ternyata tetap akan kembali kepada pengelola. Kalau misalkan pengelolanya ahli bid'ah, ya isinya bid'ah semuanya. Kalau pengelolanya sunnah, ya akan sunnah, gitu kan. Itu. Kemudian pengelolanya ada ahli bidah dan ahli sunnah sekali ewang anger, ujung-ujungnya akan satu. Lamun teu bidah pasti sunnah, lamun teu sunnah pasti bidah, tidak akan bisa. Ya, sudah saya banyak masjid-masjid yang saya garap, itu kan, ya tergantung ini yang mau dihidupkan itu yang mana. Ada yang menghidupkan sunnah, ya sunnah. Ada juga satu saat orang ini menghidupkannya bidah, ya bidah, gitu kan. Itu bisa ente, gitu kan. Makanya nanti akan kembali kepada si pengelola ini mau yang dihidupkannya apa, mau bisa ngahiji Pak. Quran sudah memisah-misahkan mana hak dan batal, sehingga wala talbisul haqqa bil batil, bahwa dalam akidah jangan terjadi pencampuran hak dan batal dalam ibadah, dalam muamalah. Quran sudah menyebutkan paslun, selalu memisah-misahkan. Dan Al-Quran ini Allah sebutkan wa ma huwa bil had, bukan aturan yang sendaguro, bukan aturan main-main, tapi aturan yang serius, gitu kan. Bal huwa jiddun hakun, benar-benar, gitu kan. Jiddun hakun itu benar-benar, gitu kan. Jadi tidak boleh ini dianggap itu sebuah sendagurau. Makanya orang-orang kafir yang suka mempermainkan, memperolok-olokkan. Makanya di dalam Al-Quran sampai dikatakan mereka itu yastahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun, bahwa mereka itu adalah memperolok-olokkan Quran, mempermainkan Quran, membuat Quran ini hanya sekedar dipakai permainan, gitu kan. Padahal Quran itu bukan untuk istihza, tapi adalah sebuah keseriusan, undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, jiddun haqqun. Tapi bagaimana orang kafir? Innahum yakiduna kaida, mereka itu adalah orang-orang yang membuat tipu daya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa ma huwa bil had ay bal huwa jiddun haqqun summa akhbaro anil kafirin bi annahum yukadzibuna wa yasudduna an sabilillah faqala innahum yakiduna kaida ayyam kuruna bin nasi fi da'watihim ila khilafil Quran, bahwa Al-Quran ini adalah jiddun hakun, bukan sendagurau, bukan permainan, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Tapi orang-orang kafir yukadzibuna, mereka mendustakan, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka selalu menghalang-halangi dari sabilillah. Makanya dua, Pak, orang kafir itu selalu mereka yukadzibuna, dan yang kedua yasudduna, mendustakan dan menghalang-halangi. Itulah orang kafir. Jadi ulah aneh gitu lamun aya orang-orang kafir ngabohongkeun Quran, memang tiba heula
Orang kafir selalu menghalang-halangi, ya memang dari dulu gitu kan, mereka yukadzibuna wa yasudduna, jadi ulah percaya gitu kan, ngomong naon wae oge, orang kafir mah pasti mendustakan Quran dan mereka menghalang-halangi an sabilillah. Nah, jadi itu dua. Makanya Allah menurunkan azab ke tiap kaum itu semuanya kaum-kaum yang yukadzibuna bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi dari sabilillah. Makanya terus mereka itu tidak senang gitu kan. Majuna perjuangan Islam ini mereka akan selalu tidak senang. Kan kadang-kadang orang-orang muslim juga jadi terpengaruhi gitu kan, karena gaya cara mereka yukadzibuna yasudduna, sehingga mereka yakiduna kaida. Apa yakiduna kaida? Yamkuruna binnas, menipu orang-orang, bidakwatim, dengan dakwah mereka, ila khilafil Quran, dengan sebaliknya dengan Al-Quran. Nah ini awas. Jadi orang-orang ini akan menipu orang-orang dengan dakwah-dakwah, dengan ajakan-ajakan yang berbeda dengan Al-Quran. Ini adalah tipu daya mereka. Jadi kan istilahnya banyak yang dipalingkan kan dari makna Quran yang sebenarnya gitu kan. Itu sampai istilahnya banyak statement-statement yang sebaliknya dengan Al-Quran, tapi itu dianggap oleh segenap orang ini kebenaran. Ini adalah tipu daya gitu kan, namanya tipu daya seperti itu kan, gitu kan. Sampai istilahnya ini sudah jelas-jelas riba gitu kan, dianggapnya tidak. Orang membela ini tidak, padahal jelas-jelas riba. Itu adalah orang tertipu. Itu kan sudah jelas diancam gitu kan, orang yang kalau misalkan kaum Hawa itu kan diancam oleh Al-Quran kalau tidak mengenakan jilbab, tapi justru mereka mendakwahkan sebaliknya, bahwa ini adalah bukan Quran tapi itu adalah budaya Arab. Kita kan punya budaya tersendiri kan, ini memalingkan dari Al-Quran. Inilah tipu daya orang-orang kafir, tipu daya orang-orang munafik gitu kan. Jadi banyak statement-statement yang mereka ini adalah dakwah mereka ila khilafil Quran, itu berbeda dengan isi Al-Quran. Ini awas, ini banyak orang tertipu. Kenapa? Karena ketidakfahaman terhadap Al-Quran. Makanya ini kaji betul Al-Quran ini supaya tidak tertipu oleh orang-orang yang yakiduna kaida, mereka membuat tipu daya. Tapi bagaimana kata Allah dengan tipu daya orang-orang kafir ini? Pamahilil kafirin, tunggu saja. Kenapa? Nanti Allah akan berikan sanksi, siksaan. Angzirhum wala tasta'jil lahum. Istilahnya kata Allah, angzirhum, tunggu mereka, wala tasta'jil lahum, jangan meminta segera diturunkan siksa Allah. Ke bakal aya nu jelas mah gitu kan. Kadang-kadang kita kan punya sifat istijal kan, ya Allah cepat-cepat turunkan siksa kepada mereka, ya Allah cepat-cepat turunkan azab kepada mereka. Tidak usah seperti itu, karena Allah mempunyai ketentuan-ketentuan kapan pantasnya dan tepatnya Allah menurunkan azab kepada orang-orang kafir. Jadi tekudu istihzal gitu kan. Orang kan kadang-kadang istilahnya nempo apa istilahnya orang-orang Yahudi di Palestina, orang-orang kafir yang menindas orang-orang kafir. Aduh hayang kumanya gitu, ya Allah segera turunkan siksa kepada mereka kan, hayangna masih kayak gitunya. Tapi tetap Allah berjanji akan menurunkan azab, Allah janji akan menurunkan siksa kepada mereka. Makanya kata Allah apa? Pamahilil kafirina amhilhum ruaida, tunggu saja orang-orang kafir. Kenapa? Sebenarnya akan segera
ulah tapi ka urang istijal kene pasrahkeun ka Allah tentang azab itu, karena Allah tidak akan apa istilahnya, tidak akan Allah sulayatina janjina. Allah itu pasti tepat terhadap janjinya, bahwa setiap perbuatan manusia Allah akan balas sesuai dengan tingkat kejahatannya, sesuai dengan tingkat kedolimannya. Makanya disinilah bahwa Allah sudah tegaskan Quran ini adalah qaulun, firman Allah. Quran adalah yang memisahkan, membedakan antara hak dan batal. Quran ini bukan sesuatu yang senda gurau, tapi sesuatu yang serius. Tapi orang kafir kadang-kadang membuat tipu daya, mereka dakwah, mereka menyampaikan sesuai atau tidak, yang tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Mereka berbeda dakwahnya dengan isi Al-Quran. Kata Allah, tunggu bagi orang-orang kafir dengan menunggu yang sebentar. Artinya Allah nanti akan turunkan azab. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, numatti'uhum qalilan. Numatti'uhum, kami akan biarkan mereka bersenang-senang qalilan, sebentar. Kami akan biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Summa nadtarruhum ila azabin ghalid, nanti akan diseret mereka ini kepada siksa yang sangat keras. Kene gitu ulah kabita kan sakedeung lah gitu moalila engke ku Allah bakal ditibankeun azab. Oleh sebab itu maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan surat At-Tariq ini dari ayat 11 sampai ayat 17. Insyaallah nanti kita akan nyambung lagi dengan surat Al-Buruj. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.